Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang dan memohon berkat-Mu. Waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, dan Tuhan bicara kepada kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 90. Mazmur 90 sebuah mazmur yang sangat terkenal, khususnya beberapa ayat di dalamnya. Mazmur 90. Kita tidak membaca seluruhnya, tetapi ada beberapa ayat saja yang saya ajak kita lihat. Pertama kita melihat dari ayat pertama sampai ke 8. Mazmur 90 ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami. Ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan merenungkan Mazmur 90 dengan sederhana dan melihat message yang disampaikan di dalam bagian ini. Saudara, dari 150 Mazmur di dalam kitab ini, Mazmur 90 adalah satu-satunya yang ditulis oleh Musa. Dan sama seperti Mazmur lainnya, saudara, ini adalah sebuah lagu. Sayangnya saudara, memang kita tidak tahu lagi nada dari lagu ini. Nah saudara, sebenarnya selain Mazmur 90, Musa juga membuat 2 lagu yang lain, saudara, yaitu di Keluaran 15, sebuah pujian sukacita ketika bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian di Ulangan 32, sebuah pujian yang berisi peringatan akan bangsa Israel, mengingatkan mereka akan dosa mereka, mengingatkan mereka akan penghakiman Tuhan atas mereka. Saudara, tetapi dari 3 lagu yang dibuat oleh Musa ini dan dicatat di dalam Alkitab, Mazmur 90 adalah yang paling personal dan sangat serius. Karena di dalamnya Musa bukan sekedar mengajak kita bersuka cita, dia juga bukan sekedar memberikan peringatan, tetapi dia mengajak kita merenung tentang kehidupan kita. Secara garis besar, saudara, Musa bicara tentang 2 hal di dalam Mazmur ini. Yang pertama adalah tentang kerapuhan manusia. Bahwa hidup manusia sangat singkat. Dan di dalam hidup yang singkat itu, manusia penuh dengan dosa. Maka saudara, keadaan manusia sebetulnya hopeless, tanpa harapan. Tetapi yang kedua, Musa juga bicara tentang kebesaran Allah, kasih Allah yang memberikan pengharapan kepada manusia. Nah saudara, ini 2 hal yang dibicarakan di dalam Mazmur ini. Mari kita mulai saudara dengan memperhatikan apa yang dikatakan Musa tentang kerapuhan manusia. Saudara, saya menampilkan beberapa ayat hanya untuk saudara bisa mengikuti saya sampai mana. Tapi kalau kekecilan saudara bisa lihat Alkitab masing-masing. Nah pertama saudara, kita melihat ayat 3 sampai 6 terlebih dahulu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya, di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa.
Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nah saudara, Musa menuliskan ini di tengah kondisi iklim Timur Tengah yang waktu itu sangat ekstrim. Saudara, hujan yang turun di malam hari itu seringkali akan memunculkan padang rumput yang hijau keesokan harinya. Tapi matahari yang sangat terik sepanjang hari akan membuat padang rumput itu kembali layu di malam harinya. Saudara, itu yang Musa katakan seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi, di waktu petang sudah layu. Dan Musa berkata seperti itulah hidup kita. Sangat cepat. Itu sebabnya saudara, Musa juga berkata di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, selama 1000 tahun sebetulnya mungkin bisa ada 40 generasi akan berlalu. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan waktu yang panjang itu hanya seperti hari kemarin atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Dan saya kira saudara, Musa mengatakan ini bukan sekedar masalah waktu bagi kita sangat panjang tapi bagi Tuhan seperti pendek. Bukan sekedar masalah itu. Tetapi saudara, bahkan bagi kita sendiri waktu yang lama, waktu yang seringkali terasa panjang, membosankan, waktu itu ketika kita sudah lewati, kita juga akan merasa sangat cepat berlalu. Saudara, bukan kita sering merasakan seperti itu. Ketika kita menjalani satu masa, kita mungkin bisa merasa ini panjang banget, bosan banget, lama sekali. Tapi ketika melewati itu, dan kita menoleh ke belakang, kita melihat cepat sekali. Saudara, saya sudah melewati usia 50 tahun. Percaya gak saya pernah 20-an? Betul saudara gitu ya. Nah saya ingat waktu saya berusia 20-an, saya kalau ingat-ingat, saya waktu itu mengingat-ingat ke belakang begitu ya. Peristiwa yang masih jelas saya ingat. Ada beberapa peristiwa waktu saya masih masa kecil yang saya ingat tapi sepotong-sepotong agak kabur. Tapi waktu itu saudara, banyak peristiwa-peristiwa di masa remaja yang sangat jelas sekali saya ingat. Maka di usia 20-an itu saya bisa bercerita tentang 5 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Dan saya bangga, rasanya keren gitu ya, bisa ngomong wow 10 tahun lalu begitu. Lalu saya berpikir apa rasanya kalau saya sudah bisa ngomong 20 tahun lalu. Dan akhirnya nubuatan itu terjadi. Lewat begitu. Dan akhirnya saudara, waktu saya usia 30-an saya bisa bercerita 20 tahun lalu. Tapi waktu terus berlalu dan sekarang saya pikir-pikir saya sudah bisa ngomong hampir 40 tahun yang lalu. Begitu ya. Dan ngeri sekali saudara, saya membayangkan betapa panjangnya sebetulnya hidup sudah berjalan. Saya nggak tahu saudara paling jauh bisa ngomong berapa tahun lalu. Mungkin ada yang bisa ngomong 50 tahun lalu begitu. Atau 60 tahun lalu, panjang sekali. Tapi saya yakin semua kita juga sama. Bisa berkata waktu cepat sekali. Sudah terlalu banyak yang kita lewati. Saudara, saya pernah bercerita bahwa sekitar usia 40 biasanya akan ada krisis yang akan dialami. Khususnya para pria. Karena mulai banyak pikiran dan pertanyaan, apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya? Apakah saya on the right track? Apakah saya masih ada sesuatu yang saya masih mau kerjakan? Kalau ada, it's now or never. Nah saudara, krisis ini muncul sebetulnya dipicu oleh kesadaran bahwa kita tidak muda lagi. Kita sadar kesehatan kita menurun. Kita mulai sakit ini, kita mulai sakit itu. Mata bukan lagi minus tapi plus. Kalau dulu gunting kuku dideketin, sekarang dijauhin. Gitu kan. Susah kelihatannya. Rambut mulai banyak uban, kita mulai keriput dan kita sadar kita tidak muda lagi. Dan masa ini juga adalah masa disillusionment. Dulu kita punya banyak mimpi. Kita ingin jadi atlet nasional, kita ingin jadi penulis, kita ingin jadi konglomerat, kita pengen punya anak 11, bikin kesebelasan begitu. Tapi di masa sekitar usia 40 kita sadar inilah hidup kita. Mana mimpi yang kebesaran, yang tidak realistis, tidak mungkin saya capai. This is my life. Lalu kita juga mulai melihat saudara, orang tua kita sudah tua. Lalu keluarga kita, teman kita yang dekat, tiba-tiba ada yang mulai meninggal satu-satu dan seterusnya. Dan tiba-tiba kita sadar betapa cepatnya waktu berlalu, bahwa hidup tidak panjang. Saudara, kesadaran seperti ini biasanya sangat berbeda waktu kita muda dan waktu kita mulai tua. Waktu kecil kita senang umur tambah, waktu tua kita gak senang umur tambah, bukan? Saudara, kalau masih muda bangga umumin ulang tahun keberapa. Waktu tua di kue ulang tahun juga di lilinnya gak ada angkanya begitu. Jangan sampai orang tahu umur berapa. Itu sebabnya saudara lebih mudah bicara soal hidup itu singkat kepada orang yang sudah berusia di atas 40, di atas 50 daripada kepada anak muda. Karena kesadarannya berbeda. Tapi saya ingin berkata kepada saudara yang masih muda atau yang ngaku-ngaku muda. Bukankah kematian bisa tiba kapan saja? Bahkan kepada bayi
yang belum lahir sekalipun. Maka atas dasar apa kita merasa hidup kita masih panjang? Kita tidak punya dasar berkata begitu. Dan Musa bicara tentang kerapuhan manusia, bukan hanya soal hidup itu singkat, tetapi juga karena manusia berdosa dan dibawa murka Allah. Surah ayat 7-8. Dia berkata begini, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saudara, Musa berkata, kami habis lenyap karena murkamu. Kesalahan kami yang tersembunyi sekalipun seperti sangat jelas di dalam cahaya wajahmu. Saudara, apa yang Musa pikirkan waktu dia menuliskan kalimat ini? Bangsa Israel, saudara, berjalan kurang lebih 2 tahun di padang gurun ketika mereka siap memasuki tanah Kanaan. Tetapi kemudian mereka memberontak kepada Tuhan karena mereka takut untuk masuk ke sana. Mereka pikir kalau mereka masuk ke sana maka mereka akan mati. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kamu pikir aku akan membuat kamu dan anak-anakmu mati dengan masuk ke sana. Maka oke, kamu akan mati di padang gurun, anak-anakmu yang akan masuk ke sana. Dan Tuhan menghukum mereka 38 tahun lagi hidup di padang gurun sampai seluruh generasi orang dewasa mati. Kalau waktu itu ada 600 ribuan laki-laki dewasa, mungkin 1,2 juta bersama dengan istri mereka. Selama 38 tahun semua itu habis. Maka saudara kalau rata-ratakan satu hari 80 orang lebih yang meninggal. Tiap hari saudara. Mereka mengalami kedukaan sekian banyak orang meninggal selama 38 tahun. Dan semua adalah karena dosa mereka. Maka di padang gurun Musa melihat dengan jelas betapa mereka habis lenyap karena murka Tuhan. James Boyce, seorang penafsir, dia menduga Musa menuliskan Mazmur 90 ini setelah peristiwa yang dicatat di dalam Bilangan 20. Di tengah perjalanan di padang gurun, di tengah penderitaan, di tengah mereka melihat banyaknya orang yang meninggal karena dosa. Bilangan 20 mencatat 3 peristiwa lagi yang terjadi berdekatan dalam hidup Musa. Peristiwa pertama adalah kematian Miriam, kakak perempuan dari Musa. Dan itu adalah peristiwa yang pasti sangat mendukakan Musa. Seorang Miriamlah yang mengawasi ketika Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Miriam menyaksikan bagaimana Musa menjadi pangeran di Mesir. Dia melihat bagaimana Musa kemudian lari dari Mesir. Lalu kemudian kembali lagi untuk memimpin bangsa mereka. Ketika Miriam meninggal, hanya 4 orang yang masih hidup yang pernah mengalami dipimpin Musa keluar dari Mesir. Kaleb, Yosua, Harun, dan Miriam. Maka kematian Miriam menandakan satu generasi hampir berlalu, hampir selesai. Dan itu mungkin sangat menggoncangkan Musa. Peristiwa kedua, saudara, dicatat dalam Bilangan 20. Musa memukul gunung batu dan karenanya berdosa kepada Tuhan dan tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, banyak perdebatan mengapa Musa memukul gunung batu dan itu dianggap sebagai dosa besar oleh Tuhan. Ada yang menduga karena kata-kata Musa yang salah. Dia berkata, haruskah kami mengeluarkan air dari gunung batu? Padahal harusnya Tuhan yang mengeluarkan. Tapi juga ada yang menduga bukan kata-katanya tetapi tindakannya yang salah. Karena Tuhan hanya suruh dia berkata kepada bukit batu itu untuk memberikan air. Tetapi dia pukul bukit batu itu 2 kali di dalam amarahnya. Dan Tuhan berkata, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Saudara, apapun kesalahan Musa, tetapi bukankah itu kelihatannya sepele bagi kita? Sangat sederhana. Tapi Tuhan memandangnya sangat serius. Dan Musa mengalami betapa seriusnya dosa di hadapan Tuhan. Peristiwa ketiga, saudara, di dalam Bilangan 20, kematian Harun. Itu beruntun terjadi. Kematian Miriam, Musa kemudian berbuat dosa dan tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian kematian Harun. Selama 40 tahun Musa bekerja sama bersama dengan Harun memimpin Israel. Sekarang Harun mati. Dan tidak lama lagi Musa juga akan mati. Berturut-turut 3 peristiwa ini dicatat dan sangat mungkin inilah latar belakang Musa menuliskan perenungannya di dalam Mazmur 90. Dia memikirkan dan melihat apa yang terjadi selama ini dalam hidupnya. Betapa singkatnya hidup manusia dan betapa besarnya dosa manusia di hadapan Allah. Kerapuhan manusia. Maka Musa berkata di ayat 7-8 ini. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Saudara, ini kalimat yang sangat menggetarkan. Kalau kita sadar ini,
kita tidak akan menganggap dosa sederhana dan ringan. Tim Keller, saudara, di dalam bukunya dia mengatakan begini, di dalam dunia ciptaan Allah ada prinsip konsekuensi. Ketika kita berdosa, our sins will find us out. Dosa kita akan menimpa kita lagi. Ada konsekuensinya. Ada rancangan Tuhan di dalam fisik kita, di dalam relasi kita dengan sesama, di dalam hidup moralitas kita, dan dalam hidup rohani kita. Ada rancangan Tuhan. Dan ketika kita berdosa, itu menabrak rancangan Tuhan. Dan tidak mungkin kita tidak terluka karenanya. Saudara, kita tidak bisa memperlakukan tubuh ini dengan sembarangan. Makan sembarangan, hidup sembarangan, lalu berharap tidak ada konsekuensi. Tidak mungkin. Kita tidak bisa hidup egois, menghakimi orang lain, tidak peduli dengan orang lain, lalu berharap relasi kita semua akan tetap baik. Orang-orang sekitar kita akan tetap mengasihi kita. Tidak mungkin. Dan kita tidak bisa berharap juga kalau kita berbuat dosa, maka tidak akan ada yang berubah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin. Kita menabrak rancangan Allah. Ketika kita berdosa, our sins will find us out. Dosa itu akan menimpa kita. Dan biarlah ini betul-betul tertanam di dalam hati kita. Kerapuhan manusia, hidup yang singkat, hidup yang penuh dosa. Pertanyaan saudara, lalu apa yang harus dilakukan manusia di dalam kondisi hidup yang seperti ini? Ada beberapa hal yang disampaikan Musa di dalam Mazmur 90. Yang pertama, saudara, dia minta Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari hidup kita agar kita beroleh hati yang bijaksana. Ayat 10 dan 12. Dia berkata, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Musa tahu ada banyak orang hidup lebih dari 80 tahun. Ada banyak orang hidup lebih dari 100 tahun. Dia sendiri akan hidup sampai 120 tahun. Tetapi Musa ingin kembali menekankan hidup itu sangat singkat. Berapapun panjangnya yang kamu rasakan, sangat singkat. Dan isinya penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Saudara, pertanyaan sangat penting buat kita adalah, do you number your days? Apakah kita menghitung hari-hari kita? Sadarkah kita betapa pentingnya setiap hari di dalam hidup kita? Sejak kita lahir, sebetulnya saudara, setiap kita sedang memulai proses kematian. Kita semua menuju kematian. Tinggal masalah berapa lama lagi. Saudara, kalau kita pakai apa yang Musa sebutkan, bahwa usia manusia, anggaplah usia manusia 70 tahun. 12 tahun pertama adalah masa anak-anak. 20 tahun mungkin kita habiskan untuk tidur. Kalau nggak percaya hitung sendiri, mungkin lebih saudara ya. 20 tahun kita habiskan untuk tidur. 5 tahun terakhir hidup kita biasanya kita akan mengalami banyak keterbatasan di dalam aktivitas fisik. Artinya, kita hanya punya sisa 33 tahun. Untuk mengerjakan yang lainnya dengan dewasa dan bertanggung jawab. Hanya 33 tahun. Dan 33 tahun itu pun masih dipakai, dikurangi lagi. Untuk mandi, untuk makan, untuk sakit, untuk pusing mikirin laporan pajak. Sebentar lagi. Untuk galau gak jelas, begitu. Berapa sebetulnya waktu yang kita punya tersisa untuk kita melakukan yang berarti? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Do you number your days? Bagaimana kita menghitung hari-hari kita? Saudara, saya kira kita bisa mulai dengan belajar mengaku bahwa tidak ada jaminan berapa lama kita akan hidup. Bagaimana kita menghitung hari-hari kita? Mari mulai dengan belajar mengaku bahwa tidak ada jaminan berapa lama kita akan hidup. Bisa 20 tahun lagi, bisa 1 hari lagi. Tidak ada yang tahu. Saudara, apakah punya rencana mau kerjakan apa bulan depan? Apakah punya rencana mau lakukan apa tahun depan? Adalah baik saudara punya rencana, tapi ketahui satu hal, Tuhan punya hak untuk mengedit rencanamu, bahkan membatalkannya kapan saja. Kita boleh punya rencana jangka panjang, tapi Tuhan punya hak untuk mengedit itu dan membatalkannya. Kapan saja. Saudara, mari kita belajar mengaku dulu bahwa tidak ada jaminan berapa lama kita akan hidup. Dan kemudian kita mulai belajar hidup hari demi hari.
Saudara, kita perlu belajar melihat hidup kita memang secara besar. Apa yang ingin kita lakukan dengan hidup kita. Tapi kita juga perlu belajar melihat hidup kita secara kecil. Hari demi hari. Setiap hari kita perlu bertanya. Bagaimana hidup saya hari ini di hadapan Tuhan? Tuhan, bagaimana Kau melihat hidupku hari ini? Itulah cara kita menghitung hari-hari hidup kita. Seorang pernah mengatakan begini, saudara. It's not the days of your life that count, but the life in your days. Yang berarti bukanlah hari-hari dalam hidupmu, tapi hidup dalam hari-harimu. Yang berarti bukan berapa banyak hari yang kita punya atau berapa banyak hari yang sudah kita lalui, tapi bagaimana kita hidup di dalam hari-hari itu. Itu yang penting. Dan mari kita belajar menyerahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Karena kita perlu berpikir bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita di dunia. Itu akan menolong kita melihat apa yang penting sebetulnya dalam hidup kita. Apakah kita akan pakai untuk berdosa? Apakah kita akan pakai untuk menyenangkan diri terus menerus? Surah Alkitab berkata, apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Life is just like a vapor. Seperti uap yang sebentar saja lenyap. Do you number your days? Apakah engkau menghitung hari-harimu? Maka ini yang pertama Musa mohon. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, saudara. Musa mengajak kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ayat 1-2 berkata begini. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, di dalam hidup yang singkat dan penuh dosa ini, kemana kita harus berlindung? Hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada sesuatu pun yang pasti dan tidak akan berubah dalam hidup kita. Apa yang hari ini kita pegang besok mungkin akan terlepas. Keluarga yang kita kasihi mungkin akan meninggalkan kita. Harta yang kita miliki mungkin akan habis dalam sekejap. Kesehatan tubuh kita satu kali nanti akan menurun. Dan istilah yang dia pakai menarik, tempat perteduhan atau terjemahan lain adalah tempat perlindungan. Gambaran yang dipakai adalah seperti sebuah benteng di mana kita bisa masuk, dilindungi dan tidak akan mengalami celaka. Soalnya kadang-kadang saya berpikir begini, betapa ngerinya hidup dalam dunia seperti ini. Dan saya tidak bisa membayangkan betapa hopelessnya hidup di dalam dunia yang ngeri ini tanpa bergantung kepada Tuhan. Saudara bayangin hidup berjalan, banyak ketidakpastian, banyak penderitaan, banyak dosa, lalu kematian menimpa kita dalam sekejap. Alangkah hopelessnya hidup seperti itu. Dan kepada siapa kita harus berlindung? Maka Musa berkata, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan, tempat perlindungan bagi kami turun-temurun sejak dunia belum dijadikan sampai selama-lamanya. Arti dari dulu sekali bahkan sebelum kami lahir sampai kami setelah mati pun sampai selama-lamanya Engkau Allah yang berkuasa itu dan menjadi tempat perlindungan bagi kami orang yang percaya. Kepada Allah dia berlindung. Dan yang ketiga, saudara, Musa memohon dipuaskan. Di dalam hidup yang seperti ini dia mohon Tuhan memuaskan dia hanya oleh kasih setia Tuhan. Di ayat 14 berkata begini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara, kita punya tanggung jawab untuk hidup dengan hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Di dalam hidup yang singkat ini. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga diri dari dosa. Tetapi sebetulnya tanpa anugerah Tuhan semua akan percuma. Karena manusia tidak bisa hidup begitu baiknya sampai menyenangkan Tuhan. Manusia tidak bisa mengumpulkan jasa dan pahala sampai diterima oleh Tuhan. Tidak akan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Satu-satunya yang akan membuat kita dibenarkan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sumber kebenaran kita. Itu yang akan membuat kita diterima oleh Allah dan dibenarkan. Itu yang akan menjadi sumber sukacita bagi kita dari sekarang sampai hari penghakiman, bahkan sampai selama-lamanya. Maka Musa berdoa begini, Tuhan kenyangkan kami. Tuhan puaskan kami, bukan dengan kebanggaan bahwa kami sudah hidup dengan baik. Bukan dengan kebanggaan bahwa kami pakai waktu dengan baik. Bukan dengan kebanggaan kami hidup dengan bijaksana. Bukan dengan kebanggaan kami tidak banyak melakukan dosa di dalam dunia. Bukan, tidak mungkin semua itu. Kenyangkan kami, puaskan kami
with your unfailing love. Dengan kasih setiamu. Saudara, di tengah penderitaan hidup dalam dunia, dari mana kita mendapatkan sukacita? Dari Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan. Dan yang terakhir, di ayat 17 dia berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, di dalam segala kelemahan dan dosa yang kita lakukan, kita mohon apa yang kita lakukan untuk Tuhan, sekotor apapun, sehina apapun, biarlah Tuhan yang meneguhkan dan menjadikannya berharga di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, ayat 16, kalau saudara membaca bagian itu, di sana Musa bicara soal perbuatan Tuhan. Dia berkata begini, biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Musa minta Tuhan menjadikan perbuatan Tuhan terlihat jelas dan dimuliakan. Lalu di ayat 17 dia bicara, Tuhan, perbuatan tangan kami, teguhkanlah ini. Saudara, apa hubungannya dua ini? Dia minta agar Tuhan menjadikan perbuatan Tuhan nyata, terlihat, jelas, dimuliakan. Dan sekarang dia minta Tuhan, perbuatan tangan kami, teguhkan ini. Kuncinya adalah agar hidup kita tidak sia-sia, yaitu kita memakai hidup kita mengerjakan perbuatan Tuhan. Bahwa perbuatan tangan kita adalah alat dari perbuatan Tuhan. Dan Tuhan akan meneguhkan perbuatan tangan kita ketika perbuatan tangan kita adalah perbuatan Tuhan. Surah puisi yang selalu mengingatkan saya akan kehidupan, puisi yang sangat terkenal dan seringkali juga disampaikan. Tapi selalu ini menjadi sebuah puisi yang bicara, dan saya harap ini juga terus bicara kepada setiap kita. Only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Hanya satu hidup, itu akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan bagi Kristus akan kekal. Surah Mazmur 90 menegaskan hidup itu singkat, penuh dosa. Setiap hari-hari kita yang sia-sia, setiap dosa yang kita lakukan, itu terpampang jelas di hadapan Tuhan. Dan tanya, kepada siapa kita akan berlindung? Kepada siapa kita akan berteduh? Apakah kepada Tuhan? Dan dari mana kita mendapatkan sukacita di tengah-tengah hidup dalam dunia ini? Apakah dari kasih setia Tuhan yang mati dan menyelamatkan kita? Saudara, kadang-kadang di dalam hidup saya juga mengalami tertekan, sukacita menipis. Dan di saat seperti itu saya berdoa kepada Tuhan mohon sukacita. Tapi saya ingat saudara, ada sebuah judul buku dari John Piper, dia berkata judul bukunya adalah When I Don't Desire God, Fight for Joy. Dia mengingatkan bahwa berjuang untuk sukacita, kita bisa sampai perlu berjuang untuk sukacita adalah karena kita tidak menginginkan Tuhan sebetulnya. Maka saya ingin menginginkan Tuhan. Saya ingin merindukan Tuhan. Dan sukacita itu boleh dialami lagi. Saudara, biarlah itu menjadi sebuah kerinduan dari kita. Sumber sukacita kita di dalam dunia yang menguatkan kita hanya dari Tuhan. Dan hitunglah hari-hari kita. Lihat apa yang kita lakukan setiap hari. Apakah kita menginvestasikan perbuatan tangan kita pada perbuatan Tuhan? Apakah kita ingin hidup kita berarti? Apakah kita ingin menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita ingin saudara perbuatan tangan kita yang kotor, hina, penuh dosa ini bisa bernilai kekal? Apakah kita tidak ingin hidup kita sia-sia? Saudara, hanya Allah yang bisa menolong kita dan melakukannya karena Yesus menebus kita dari dosa. Karena Yesus menebus kita dari dosa, maka kita bisa mempersembahkan perbuatan tangan kita kepada Tuhan. Dipakai menjadi perbuatan Tuhan. Dan tangan kita yang kotor dan hina ini menjadi alat untuk perbuatan Tuhan. Saudara, jika saudara belum percaya kepada Yesus, berpalinglah kepadanya. Berlindunglah padanya yang mau menyelamatkanmu. Di situ sumber kebenaranmu untuk diterima oleh Allah. Di situ sumber
sukacitamu. Ada 2 reflection questions bagi kita. So, mari kita ambil waktu sambil kita merenung dan berdoa. Yang pertama, saudara, kepada siapa kita berlindung dalam hidup di dunia yang singkat dan penuh dosa ini? Kepada siapa kita berlindung? Saudara, biarlah kita menjawab itu di hadapan Tuhan. Jangan terlalu cepat mudah kita berkata tentu kepada Tuhan. Dengan mudah pasti sebagai orang Kristen kita akan berkata begitu. Tapi sungguhkah kita berlindung kepada Tuhan? Atau sebetulnya kepada pencapaian diri kita, kepada apa yang kita bisa, kepada apa yang kita mampu, atau mungkin kepada berhala-berhala kita. Kepada siapa kita berlindung di dalam hidup kita di dunia yang singkat dan penuh dosa ini? Jawab Tuhan di dalam doa. Dan yang kedua, saudara, apakah kita menghitung hari-hari kita? Apakah yang kita lakukan setiap hari adalah perpanjangan perbuatan Tuhan? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar, renungkan bersama. Terus gelisahkan hati kami ya Tuhan, bahwa hidup yang Tuhan berikan buat kami setiap hari tidak seharusnya kami biarkan berlalu dengan sia-sia. Tidak seharusnya ya Tuhan kami membiarkan apa yang Tuhan berikan ini seolah-olah tidak berharga. Tolong kami melihat hidup kami berharga di hadapan-Mu. Waktu-waktu kami sangat berharga. Dan biarlah kami pakai untuk mengerjakan perbuatan-Mu di dalam dunia. Beri kami hikmat ya Tuhan. Beri kami sukacita sambil kami menjalani semuanya bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Ajari kami terus bagaimana kami hidup sampai satu kali kami berjumpa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.